strategi selanjutnya yaitu untuk memahami organisasi paragraf. Nah, jadi di TOEFL ITP ini juga banyak banget pertanyaan tentang memahami organisasi paragraf, atau bisa dibilang semacam bagaimana kita memahami hubungan antara satu paragraf dan paragraf yang lainnya dalam sebuah passage atau dalam sebuah teks gitu. Nah, contoh pertanyaannya biasanya menggunakan kata-kata ini, contohnya organized atau related. Jadi misalnya, how is the information in the passage organized? Atau how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi bagaimana informasi yang ada di passage atau yang ada di teks itu diorganisasikan, atau bagaimana hubungan antara informasi yang ada di paragraf kedua dan yang ada di paragraf pertama gitu. Jadi basically atau pada dasarnya menanyakan hubungan antara satu paragraf dan paragraf yang lainnya dalam sebuah teks atau dalam sebuah passage gitu. Nah, untuk mencari jawaban ini, itu untuk mencari jawaban pertanyaan tentang organisasi paragraf, itu biasanya kita bisa menemukan jawabannya dengan membaca kalimat pertama dari paragraf yang dimaksud, gitu, atau kalimat terakhir dari paragraf yang dimaksud, gitu. Jadi hampir mirip sama kayak tadi yang gagasan utama, cuman bedanya nanti setelah kita baca kalimat pertama ini, baru kita bisa menyimpulkan kira-kira hubungannya itu apa, gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang organisasi paragraf ini, yang pertama kita perlu baca kalimat pertama dari setiap paragraf, kemudian kita perlu mencari keywords atau kata kunci yang sekiranya menghubungkan antar paragrafnya, gitu. Kemudian kita baru pilih jawaban yang paling tepat. Jadi kuncinya adalah di kata kunci tersebut yang bisa membantu kita untuk menemukan jawaban yang paling tepat atau jawaban yang paling sesuai, gitu. Nah, di sini aku ada satu contoh soal. Sama kayak tadi, kalau misalnya teman-teman mau coba untuk ngerjain, teman-teman bisa pause videonya dan coba baca passage ini atau teks ini, kemudian di sini ada pertanyaannya, dan ada pilihannya dari A sampai D. Oke. Jadi ini adalah jawabannya yang paling tepat, yaitu B. How is the information in the paragraph organized? Bagaimana informasi yang ada di paragraf itu dihubungkan atau diorganisasikan atau disusun. Jadi jawabannya sesuai adalah B. By contrasting views of conflict are presented. Jadi dengan cara mengkontraskan atau mengkontraskan pandangan tentang konflik. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk sebelumnya itu according to the traditional view of conflict is harmful, bla 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 bla. Jadi di sini according to the traditional view, ada traditional view, kemudian harmful, bla 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 gitu kan. Nah, terus di paragraf selanjutnya, the interactionist view on conflict. Jadi ini adalah pandangan dari grup yang berbeda. Jadi ini tadi ada traditional view, terus selanjutnya ada interactionist view. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Nah, on the other hand, holds that conflict, bla bla bla. Jadi dari satu kalimat ini atau dari kata kunci ini, on the other hand, itu bisa kita simpulkan bahwa paragraf-paragraf ini yang ada dalam satu passage ini atau yang ada dalam satu teks ini itu dihubungkan dengan cara mengkontraskan pandangan-pandangan yang ada atau views yang ada, gitu. Karena dia pakai kata on the other hand, gitu. Nah, jadi dari kata ini itu dia bisa membantu kita untuk menemukan bagaimana sih hubungan antara satu paragraf dan yang lainnya, gitu. Nah, kalau misalnya coba kita cek untuk paragraf untuk options yang D, example of conflict. Nah, berarti nanti misalnya di paragraf selanjutnya itu akan membicarakan salah satu contoh atau salah satu contoh konflik yang ada, gitu. Nanti paragraf selanjutnya juga akan membicarakan contoh lain dari konflik, gitu. Jadi hubungan antara satu paragraf dan yang lainnya itu dengan cara memberikan contoh, menghubungkannya dengan memberikan contoh, gitu. Oke. Jadi itu tadi dua strategi yang bisa teman-teman praktekkan atau dua cara untuk menjawab dua jenis pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah
gagasan utama, dan yang kedua adalah hubungan antar paragraf atau hubungan antar paragraf yang ada dalam sebuah teks atau sebuah passage. Nah, kalau misalnya teman-teman notice dari awal, ketika kita coba untuk ngerjain contoh soal yang ada, ketika kita bahas, itu kita nggak baca teksnya dari awal sampai akhir, karena tadi aku udah bilang di awal, kita nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan, dan juga kita nggak perlu baca teksnya kata per kata, gitu. Jadi kita bisa selesaikan satu soal ini kurang dari 1 menit. Bisa cepat banget kalau misalnya kita nggak baca kata per kata. Kalau kita baca keseluruhannya dari awal sampai akhir, mungkin bisa makan waktu 2-3 menit. Bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi kita harus langsung cepat-cepat karena kita dikejar waktu kan. Gitu. Cuma 55 menit aja. Gitu.